positif. Nah, Bapak Ibu, mungkin apa yang sudah kami terima nanti adalah suatu hal yang baru ya yang akan kami sampaikan. Jadi kami berada di sini bukan berarti kami berdua itu adalah yang paling tahu, tapi kami tahu juga. Dan kemudian pada kesempatan kali ini kami diwajibkan untuk memberikan diseminasi kepada Bapak Ibu semua, dan mohon masukan ya. Jadi intinya seperti itu berkaitan dengan budaya positif yang nantinya akan diberlakukan di sekolah kita. Baik, sebelum kita mulai untuk berdiskusi dari materi kali ini budaya positif, ada beberapa hal yang mau saya berikan yang harus kita sepakati bersama. Pertama, kita sama-sama belajar ya, kesepakatan belajar kita kali ini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu silakan mengajukan pendapat setelah Pak Idrus nanti memberikan informasinya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka mohon peserta yang lain membenarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan dan berpartisipasi penuh. Kemudian yang terakhir, mengikuti seleksi kelas dengan perasaan gembira. Bapak Ibu, barangkali ada masukan untuk kesepakatan belajar kita kali ini, monggo disampaikan. Cukup Bu, Cukup. setuju. Terima kasih untuk menyingkat waktu biar majelis ini dengan pertemuan kita kali ini berkah. Bagaimana kalau Pak Idrus, saya kita berdoa untuk membuka doa. Baik, tidak banyak menyita waktu, kita akan mulai Pak Idrus untuk memaparkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Kebumas yang berbahagia, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu guru, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil dari aksi nyata modul 1.1 diseminasi mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Nantinya kita di sini akan bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu pengantar dari budaya positif yang ada di program Guru Penggerak. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah
yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Itu tadi pengantar budaya positif. Nah, kemudian ini adalah sebuah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Pada hakikatnya, seorang petani itu sama juga diibaratkan sebagai seorang pendidik, karena yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi seorang pendidik itu, Bapak Ibu Guru, menurut Ki Hajar Dewantara itu kita tidak bisa menuntun anak misalnya dari padi menjadi sebuah jagung. Jadi tugas guru atau sebagai seorang pendidik itu kita menuntun siswa. Menuntun itu berarti memberikan kebebasan terhadap siswa, tetapi tetap memberikan pengarahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan bahwasanya pembelajaran itu berhamba pada siswa atau berpihak pada murid, seperti itu. Kemudian ada paradigma baru mengenai pembelajaran, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi siswa itu memiliki suatu yang namanya kebutuhan maupun minat dan bakatnya sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang dibagi oleh siswa, seperti itu. Nah, yang akan saya paparkan yaitu mengenai konsep modul 1.4. Di sini ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada sebuah eksperimen, ya. Saya minta tolong bantuannya Pak Adit maju ke depan. Ya. Jadi di sini ada sebuah eksperimen di mana saya tugasnya adalah mengepalkan tangan, di mana tangan saya itu ibaratkan suatu hal yang berharga. Kemudian tugas Pak Adit sebagai rekan saya itu mencoba merayu saya, membujuk, memarahi, menggoda, bahkan memaksa saya untuk membuka tangannya. Monggo Pak Adit, saya kasih waktu 30 menit. 30 menit. Dikit-dikit, Pak. Boleh bicara? Itu apa Pak? Ini suatu hal yang berharga, Pak. Minta dikit Pak. Nggak bisa, Pak. Bisa. Ya. Saya paksa ya. Boleh. Kok susah ya? Pak Pinter gitu ya, Pak Adit kok tak disuruh. Nanti saya beri sesuatu. Apa? Sesuatu yang beri tepuk tangan dulu. Jadi ini yang namanya kontrol diri. Jadi ketika saya sebagai yang menutup tangan itu, apakah yang mengontrol diri itu tadi Pak Adit selaku guru misalnya. Jadi saya tadi misalnya murid. Apakah yang dinamakan kontrol diri tadi Pak Adit atau yang saya, seperti itu. Nanti kita akan ulas lebih lanjut tentang teori kontrol. Nah, ini teori kontrolnya. Jadi guru mengontrol murid, di mana beberapa guru ada yang seperti ini. Ada beberapa teman-teman guru itu yang memaksa siswa misalnya mengerjakan tugas.
terkadang guru itu merasa aku mengontrol siswa itu untuk mengerjakan tugas. Padahal apa yang terjadi? Siswa mengerjakan tugas itu bukan karena motivasi diri, tetapi karena paksaan. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dimana ketika bujukan terhadap guru maupun siswa itu apakah juga berdampak positif seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Terkadang kita sebagai guru itu meminta siswa melakukan sesuatu dengan kita membuat rasa bersalah terhadap siswa. Tetapi apakah itu sebuah hal yang efektif juga? Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu juga kurang efektif. Jadi ada paradigma baru mengenai pembelajaran. Nah, ini yang dinamakan stimulus respon. Yang sebelah sini adalah pendekatan teori kontrol, di mana realitas kebutuhan kita sama. Padahal sesuai teori kontrol, kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Jadi ada yang minatnya di bidang olahraga misalnya, atau minatnya di bidang seni, atau minatnya di bidang IPA. Jadi kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pernah saya membaca suatu artikel di mana ibarat murid itu sebuah lembaran kosong, guru yang mencoret-coret, kan seperti itu ya. Padahal yang realitanya di teori kontrol itu siswa itu ibaratkan sebuah lembaran yang sudah ada garis samar-samarnya. Jadi guru itu tinggal menebali, tinggal mengarahkan, menuntun seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa langsung membuat coretan baru karena siswa sudah memiliki suatu yang namanya coretan-coretan kasar itu tadi. Seperti itu. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan seterusnya. Jadi itu mengenai paradigma stimulus respon dan juga perbedaan dengan pendekatan teori kontrol. Nah, ini mana disiplin? Disiplin erat kaitannya dengan hukuman. Padahal makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi siswa melakukan suatu disiplin itu bukan karena takut karena hukuman atau bukan ingin sebuah imbalan, tetapi berdasarkan atau motivasi dalam diri sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Ada profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6 nilai. Kemudian ada Primary Years Program, ada The 7 Essential Virtues. Jadi ini nilai-nilai kebajikannya. Lanjut ke teori motivasi. Jadi teori motivasi itu Bapak Ibu, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti siswa kan merasa tidak nyaman dan takut. Nah, itu masuk ke motivasi ekstrinsik, jadi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya yang nomor 1 begini, ya wis saya tak masuk kelas biar nggak disuruh tugas folio misalnya. Nah, itu masuk ke motivasi dalam tahap 1, jadi ekstrinsik, takut pada hukuman. Yang kedua, misalnya kita menyuruh anak untuk ayo kita Jumat bersih, kita bersih-bersih. Imbalannya apa Pak, Bu? Nah, itu berarti dia melakukan bukan karena ingin kelasnya bersih, bukan ingin seperti itu, tapi ingin imbalan dari guru. Itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita tanamkan ke siswa seharusnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika anak-anak sholat duha itu tanpa disuruh, anak-anak sudah melakukan sendiri. Kemudian untuk kebersihan dan lain-lain itu sudah muncul dalam diri sendiri melalui beberapa kebiasaan yang selanjutnya mereka bisa lakukan sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, saya ingin tanya, apabila anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
hukuman. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, Hukuman. hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi karena dia yang mencoret, dia yang harus membersihkan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah, konsekuensi. Hukuman. Kalau misalnya konsekuensi berarti gimana, Bu? Konsekuensinya kalau misalnya dia pakai sepatu putih, itu kan jadi ini bentuk hukuman, Bu. Berarti bukan konsekuensi, Bu. Oke. Nah, ini kenapa konsep hukuman dan penghargaan itu dapat dikatakan menjadi suatu kegagalan atau identitas gagal? Karena terkadang Bapak Ibu guru memberi hukuman itu agar anak-anak itu lebih disiplin. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah terjadinya konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana ketika hukuman itu menyakitkan bagi murid, kemudian murid merasa tidak nyaman, kemudian murid takut, kemudian hukuman itu bersifat memaksa, akhirnya murid itu menyembunyikan kesalahan. Misalnya ketika di lab anak-anak memecahkan tabung reaksi, mereka akhirnya tidak jujur karena takut dihukum. Itu masuk ke konsep disiplin yang gagal. Kemudian murid merasa rendah diri. Kemudian penghargaan itu ternyata juga bisa dikatakan gagal apabila yang pertama tidak efektif. Jika Bapak Ibu guru memberikan suatu penghargaan di kelas, akhirnya yang diberikan penghargaan itu yaudah sudah cukup segini aja sudah dapat penghargaan seperti itu. Jadi kemudian mematikan kreativitas juga, kemudian merasa hukuman. Loh kok yang dipilih kok anak-anak itu aja, misalnya seperti itu. Jadi ada sifat iri dari yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghukum dengan sistem ranking. Untuk saat ini kan rapot itu tidak ada sistem ranking Bapak Ibu, tapi terkadang kita kan membuat ranking sendiri seperti itu. Nah, itu pun juga ada dampak negatifnya karena terkadang itu tanpa kita sadari sistem ranking itu menghukum seperti itu, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan suatu konsekuensi. Nah, konsekuensi itu nantinya dapat penguatan jangka pendek, kemudian juga perlu memonitoring berkelanjutan, sistem stimulus respon, menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi Bapak Ibu kasih konsekuensi, misalnya kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Jadi beda dengan hukuman. Nah, yang ingin kita terapkan di budaya positif itu adalah yang restitusi. Jadi restitusi itu contohnya murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, adanya teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk restitusi nanti akan saya jelaskan di akhir penjelasan. Nah, ini pendekatan restitusi. Pengertian restitusi itu yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Suatu contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita sebagai guru, kalau kita melakukan hukuman, berarti guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah berupa hukuman. Jadi tindakannya adalah guru marah, kemudian murid menjadi takut. Kalau konsekuensi berarti guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Karena dia tidak mengerjakan PR, berarti jam istirahatnya konsekuensinya mereka pakai untuk
mengerjakan PR yang belum diselesaikan. Itu masuk ke konsekuensi. Jadi guru tegas dan siswa karena siswa juga menghormati suatu aturan kelas tersebut. Nah, yang restitusi berarti guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang terjadi adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, sebagai guru, kita memiliki yang namanya posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu adalah kita sebagai guru bisa menjadi seorang penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Gitu nih. Kalau Pak Wahyu Kris biasanya lebih cenderung ke mana? Dari kelima posisi kontrol. Iya. Saya berusaha untuk memposisikan sebagai teman. Sebagai teman gitu. Iya. Oke. Kalau Bu Sulis Manajer. manajer. Karena Bu Sulis seorang BK jadi ini ya berhubungan dengan konsultasi gitu ya. Jadi memanajer anak. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus dari posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, berarti kita langsung teriak ke anak, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, berdiri di depan barisan. Itu kita sebagai penghukum. Jadi misalnya si ketertiban marah-marah ke siswa, itu berarti dia sedang memposisikan beliau menjadi seorang penghukum. Kemudian kalau misalnya ada bapak ibu wali kelas yang mendekati anaknya yang tidak memakai atribut kemudian berucap beberapa kali, Pak V atau Ibu Guru harus memberitahu kamu, saya lo kecewa sama kamu, misalnya gitu. Berarti anak-anak kan, yowis besok nggak lagi soalnya takut mengecewakan wali kelas seperti itu. Jadi ada rasa bersalah yang timbul kepada murid. Kemudian kalau misalnya kita memposisikan sebagai teman, berarti biasanya gaya bicaranya lebih santai. Ayolah yang tertib, buat Pak V bangga. Kali ini nggak apa-apa kamu salah seperti itu. Jadi ada pemakluman seperti kita memposisikan sebagai teman. Kalau sebagai pemantau berarti kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi dikembalikan ke konsekuensinya. Jadi anak-anak bisa jawab konsekuensinya berdiri di depan barisan Pak. Yaudah kamu ke sana. Jadi sebagai seorang pemantau. Tapi kalau sebagai manajer biasanya ditanyain dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya tahu Pak. Gini. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaikinya? Saya nggak bawa topi Pak, saya nggak beli bentar ya di Kopsis misalnya. Nah itu kan ada suatu solusi karena kita memposisikan sebagai manajer seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghardik siswa, tidak langsung memarahi siswa. Nah, yang perlu kita lakukan untuk budaya positif yang pertama yaitu kita mulai dari diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kita membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa berupa keyakinan kelas di mapel Bapak Ibu masing-masing, atau sebagai wali kelas Bapak Ibu bisa membuat peraturan atau keyakinan-keyakinan kelas yang ditempel di kelas masing-masing. Nah, mengapa kok namanya keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan? Jadi saya kasih contoh ada 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendara helm roda 2? Kenapa Pak Adi? Kenapa kita memakai helm? Karena peraturan. Karena peraturan. Karena Safety. keselamatan. Nah, sama juga yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker waktu saat pandemi atau cuci tangan? Karena safety juga, karena kesehatan. Nah, nilai-nilai kesehatan sama nilai-nilai keamanan itulah yang namanya keyakinan. Tapi kalau misalnya suatu peraturan, ya peraturannya memang seperti itu. Tapi keyakinan apa? Oh, kita biar selamat pakai helm gitu. Itu namanya keyakinan dan peraturan. Nah, yang perlu Bapak buat, Bapak Ibu atau kita buat itu, yaitu kita berdiskusi peraturan kelas. Kita membuat berbarengan sama anak-anak, kemudian peraturan tersebut kita buat keyakinan. Habis itu keyakinan kelas itu kita tinggal tempel di depan kelas. Jadi ketika ada anak melanggar,
itu kita tinggal mengembalikan ke keyakinan kelas. Kelasmu kotor, sesuai nggak sama keyakinan kelas kalian, misalnya gitu. Jadi anak-anak bisa kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Nah, bagaimana pembentukannya? Jadi peraturan atau keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Misalnya kalau kelas yang ada di koridor atas itu jangan lari di koridor, itu tidak boleh Bapak Ibu, karena bentuknya harus positif. Jadi diubah kata-katanya menjadi berjalanlah selama di koridor, seperti itu. Jadi kata-kata yang kita gunakan dalam keyakinan kelas yang kita tempel itu nanti bentuknya kalimat-kalimat yang positif, seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan saat membuatnya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas IPA 1, ya berarti anak-anak itu yang kita ajak diskusi. Nah, ini adalah video penerapan seni dan restitusi. Nah, tadi kan Bapak Ibu kasih restitusi kok opose kok Salam dan bahagia Ibu agak dan kurang Bapak Guru familiar hebat. terdengar seperti itu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi.
Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi,
perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi video mengenai contoh segitiga restitusi. Kemudian, nah ini tadi yang sudah dijelaskan juga. Yang pertama kita dapat menstabilkan identitas, di mana kita dapat melakukan, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalnya seperti itu, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, baru kita memfasilitasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau bisa kita katakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, baru kita menanyakan keyakinan misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah contoh atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini langkahnya: menstabilkan identitas, fasilitasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas maupun keyakinan diri. Nah, teori kontrolnya berarti kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu kita bisa terapkan menjadi suatu budaya positif yang baik di sekolah kita tercinta. Setelah ini kita akan diskusi. Itu tadi setelah sebuah budaya positif yang sudah disampaikan sama Pak Menteri. Untuk berikutnya kami mohon sedikit masukan dari Bapak Ibu semua, karena nantinya ini akan diterapkan di sekolah. Ada beberapa masukan yang itu mungkin hasil dari kita dan bagaimana penerapannya di sekolah ini menurut kita mohon jadi Bapak Ibu nanti bisa menjawab salah satu pertanyaan ini, atau Bapak Ibu langsung menyampaikan apa sih harapannya budaya positif sekolah ini, atau bagaimana cara melakukan budaya positif yang perlu kita lakukan seperti itu. Jadi kami berdua ingin Bapak Ibu memaparkan pandangan-pandangan Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah seperti itu. Jadi kita nanti diskusi sekaligus refleksi. Perasaan emosi
membagikan kecerdasan emosinya guru. Ya, guru ya, kecerdasan emosi guru. Karena kita nanti kan akan mengelola siswa. Iya, mengelola siswa. Mengelola siswa. Jadi kalau dulu ya seperti itu dengan sekian peraturan yang kemudian sekolah memberikan, anak harus menerima. Tapi nantinya di budaya positif ini kita punya apa ya sedikit tawaran, betul, tawaran kepada siswa untuk kemudian membentuk keyakinan diri dulu. Setelah itu kita kawal. Asalkan visi kita semuanya sama, saya kira nggak terlalu bermasalah. Yang penting kan menyamakan visi misi antar guru ini, terus bagaimana penerapannya lebih mudah, saya kira. Nah, dengan kondisi sekolah yang ada seperti ini dan sekarang ini, kondisinya kita semua tahu. Mungkin ya saya mohon masukan, tentunya kita berdua mohon masukan dari Bapak Ibu. Kira-kira. Kalau menurut saya ya tetap menyatukan visi misi, bagaimana kita memulai dari kita sendiri untuk benar-benar memahami visi kita itu sebenarnya apa. Kalau perlu kita ciptakan sebuah komitmen bersama, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan hal tersebut. Dan komitmen itu harus ditulis bersama, disepakati bersama-sama. Gak usah ke sesuatu antar guru dulu, karena kan ini antar guru ini yang sangat berpengaruh. Karena kan selama ini yang ya mohon maaf yang saya alami antara guru A dan B itu sudah sedikit agak berbeda pemahaman terhadap visi misi. Jadi pemahaman terhadap visi misi dan bagaimana penerapannya harus dipahami bersama-sama, dan kalau perlu kita buat komitmen bersama-sama bagaimana untuk penerapan. Dan komitmen itu harus tertulis, benar-benar kita lihat, benar-benar kita jalankan. Karena berdasarkan pengalaman sekolahan ini, dulu di awal itu sangat bagus menurut penilaian saya. Mungkin Bu Sulis bisa memberikan itu ya. Itu pun tidak tanpa memberikan sebuah komitmen bersama-sama, tapi dimulai dari kebersamaan ingin menciptakan sekolah yang lebih bagus. Karena memang kondisi sekolah saat itu, kondisi realnya, kondisi bangunannya saja sudah sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran yang bagus. Dan saat itu bisa terlaksana. Dan sudah kita buktikan bahwa tanpa kita sadari kita tidak pernah berpikir untuk mendapatkan penghargaan Adiliata saat itu tahun-tahun 2009 ya Bu, 2007 2009 itu akhirnya kita dapat, tapi kita tidak pernah berharap mendapatkan itu sebenarnya. Dari jangka waktu 2 tahun kita sudah bisa mendapatkan beberapa penghargaan. Itu yang sudah kita alami. Itu mungkin dari pengalaman yang dulu kita terapkan, insya Allah sangat baik. Iya, tapi itu dimulainya sebelum itu. Dan sebelum itu kita tidak pernah berharap menjadi sekolah Adiliata. Kita hanya berharap sekolah kita bisa hijau, bisa rindang, bisa nyaman. Itu aja. Dan itu tergerak guru-gurunya, karena saat itu gurunya jumlahnya hanya 20 orang. Ini sedikit masukan lagi. Dari saya simpulkan itu kita menyatukan visi misi dulu, kemudian kita komitmen bersama. Mana yang didulukan? Jadi nggak usah semua harus dilakukan. Jadi ada satu-satu ini dulu lah, ini selesai baru. Jadi ada skala prioritas. Terima kasih. Monggo Pak Pardi ditambah. Sama dengan Bu Lili, saya cuma menambahkan, kalau kita lihat tahun dulu sama sekarang, kayaknya agak sulit sekarang. Kenapa? Karena semakin banyak, terus anaknya juga dengan latar belakang yang dulu dari anak-anak yang rada pinter-pinter kayaknya, tapi sekarang kalau di zonasi juga ini. Makanya saya berharap jangan terlalu besar di sini. Mulai dari yang terkecil dulu. Sudah diawali dengan adanya kelompok green team. Sudah itu. Nah, kita nanti punya gerakan apa lagi? Itu aja Pak, jangan berani yang besar. Satu terus satu.
berkelanjutan. Karena kita pernah menjadi duta lingkungan, kita pernah juara dan tidak pernah. Saya itu kebetulan saya mengawal ya, saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan itu dulu, tapi ya dapat dengan sendirinya. Duta lingkungan itu apa yang dulu? Iya. Bu, tulis dulu pakarnya. Pakar menanam. Saya nambahkan sedikit Jadi. aja. Tanya jawab apa? Kalau Harus banyak. kalau 100 itu memang terlalu berlebihan ya. Jadi akan ada beberapa orang itu yang nggak akan komitmen, itu nggak perlu dijadikan sesuatu yang personal. Ya. Karena secara psikologis jika yang komitmen terus bergerak, yang minimal nanti malu sendiri. Masalahnya sekarang yang berkomitmen tuh mampu nggak bertahan terus. Karena kadang-kadang gini, ini enak-enak, nah itu kalau sakit tidak harus diperangi. Nah, sing sudah berkomitmen yes, ya akan tetap ada orang seperti itu. Tapi kalau yang berkomitmen itu terus berkat, nanti yang sedikit ini malu sendiri kok. Mereka akan secara pelan dengan rasa malu-malu itu akan mengikuti gitu. Ya, jadi kalau misalkan saya bilang serempak guru pakai sepatu hitam itu akan susah. Tapi jika yang sudah berani mentekadkan diri, aku pakai sepatu hitam, terus ya, itu nanti sing 1-2 orang itu akan malu sendiri. Mereka akan mengikuti. Ya, jadi orang komitmen itu juga adanya dari dalam diri. Gitu, ya. Jadi pertama memang dia kesepakatannya bagaimana. Kalau kesepakatan seperti ini akan tetap ada orang-orang yang seperti itu. Kita tidak perlu pusing, karena kalau misalkan nanti pusing itu akan melemahkan. Yang sudah bertekad itu ayo terus saja, karena sudah tahu goalnya ini pasangan, nanti mereka akan mengikuti gitu. Terus ya, siswa itu, kemandirian siswa itu memang akarnya kan dari keluarga. Jadi kalau akarnya dari keluarga itu paling susah untuk dibenahi. Artinya apa sih? Sebenarnya siswa itu tidak bisa dalam usia yang seperti ini, siswa itu tidak bisa lagi menuntut gurunya itu guys sepatu kalau menurut aku sebenarnya idealnya. Tetapi kan siswa seperti ini kan masih harus dikasih teladan. Jadi ya harus gurunya yang harus bekerja keras untuk memposisikan dirinya sebagai teladan. Supaya apa? Menimbulkan rasa percaya kepada siswa. Jadi kalau siswa itu sudah mempunyai kepercayaan kepada guru, maka yang disuarakan oleh guru itu mudah masuk ke siswa. Ya. Jadi komitmen itu memang tidak bisa dipungkiri. Goalnya memang di komitmen ya. Nah, jadi bagaimana untuk tetap berkomitmen ya? Komitmen itu enak bilangnya, tetapi bagaimana tetap berada pada jajaran komitmen itu lah. Karena godaannya besar ya, akan ada merasa enak ya. Aku kayak gini kok dia yang besar, nah itu perasaan seperti itu akan terus menggoda. Tapi kalau misalkan komitmen itu sudah menjadi karakter, itu hal seperti itu tidak akan membuat godaan. Ada rasa kepuasan, ada rasa kebanggaan. Oh aku komitmen untuk diriku itu ada kebanggaan diri sendiri, meskipun mungkin lingkungan tidak mengapresiasi, tapi dia ada kebanggaan sendiri. Kebanggaannya apa? Karena apa yang diucapkan pada siswa itu mujarab gitu. Tidak perlu banyak gesturnya saja itu siswa sudah mampu. Oh itu sudah mampu, tidak perlu harus bagaimana itu gesturnya itu siswa sudah apa ya, chemistry-nya sudah dapat. Jadi ya saya rasa memang mengkukuhkan itu ya. Jadi kalau misalkan ayo semua itu susah. Jadi mengkukuhkan berapa sih dari misalkan dari 85 orang yang berani mengukuhkan diri itu, yes itu berapa sih? Nah itu nanti kalau mereka tetap mengukuhkan, nanti yang berusaha itu akan mengikuti pasti. Karena apa? Karena mereka orang dewasa, orang-orang matang, beda dengan siswa. Kalau siswa ada yang tidak mengikuti karena pasti ada berkaitan dengan latar belakang. Tapi kalau guru, orang dewasa yang digarap itu mereka orang-orang dewasa yang matang, mereka akan berpikir gitu. Saya hanya mengatakan seperti itu saja. Ya, terima kasih Bu Lis. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Mani, Pak Adit, Pak Isa. Kalau saya sih
dengan seluruh warga sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya murid, tapi semua yang ada di dalam sekolah. Itu kalau dari awal itu sudah ada komitmen yang sudah diterapkan ataupun sudah disepakatan atau disepakati oleh seluruh warga sekolah, insya Allah semuanya akan berjalan mulus. Akan tetapi kalau di dalam warga sekolah itu ada satu, dua yang sikapnya itu acuh-acuh ataupun tidak ada perhatian, maka sangat sulit untuk menerapkan komitmen yang akan kita berikan. Itu saja. Nah, komitmen seperti itu bisa terjadi Kak, dengan lantas leadership-nya, melihat pimpinannya. Kalau saya amati dari dulu pimpinannya Pak Wahyudi seperti itu, karakter sekolah mengikuti Pak Wahyudi. Zamannya Pak Soba seperti itu, sekolah yang mengikuti seperti itu. Budian seperti itu, ya sekolah mengikuti seperti itu. Sekarang zamannya Pak Ali Imran seperti ini, ya semuanya seperti itu. Nah, jadi yang menjadikan komitmen betul-betul dilaksanakan itu ya leadership-nya. Iya, itu aja. Sama dengan perubahan yang di masyarakat mungkin Pak ya. Kan kita dulu sepeda itu spion 1, spion 1 ditilang, akhirnya mau nggak mau harus spion 2. Terus tol juga dulu pakai uang, nah sekarang diganti pakai tol, mau nggak mau juga harus mengikuti sistem pakai itu. Seperti itu contohnya. Kalau dipaksa ya pastinya nanti akan ikut-ikut sendiri. Nah, ini berkaitan dengan sistem. Kalau saya simpulkan, sistem yang mau disepakati ini seperti apa? Di atas. Di atas. Jadi kalau budaya positif ini bisa landing di sebuah sekolah, yang berwenang, yang punya kuasa, yang punya kebijakan, ada keteladanan dari pimpinannya. Ya masa kita punya waktu aja mental ya. Saya kira nanti nambahkan yang Lukas gitu. Kalau saya tambahkan ya, saya kira tidak hanya pemimpin nomor 1 loh ya. Ya pemimpin yang di sampingnya itu sangat berpengaruh sekali ya. Justru yang sangat berpengaruhnya di samping-sampingnya. Kalau yang nomor 1 gampang tak kluk dari kemari, itu loh mungkin gitu. Tapi samping-sampingnya ini karena kan di antara samping-sampingnya ini komitmen saling support aja kayaknya enggak gitu. Bahkan kalau bisa jalan sendiri-sendiri, ini yang saya amati ya, mohon maaf nih, dan saya menyampaikan ini untuk kebaikan maksudnya. Jadi di antara 4 orang ini misalkan ini sampingnya ada 4 ya, atau 6 lah nggak apa-apa. Ya, 6 ini misalkan bisa bergandengan, bisa saling support. Saya kira untuk membuat sebuah komitmen sangat bagus. Dan yang harus kita lihat, kita nggak usah mencapai yang tinggi-tinggi dulu lah, kita harus bertahap mencapai sesuatu itu. Karena tidak mungkin semuanya kan nggak mungkin seperti itu. Harus ada keterkaitan semuanya berarti itu ya. Iya. Harus ya. Nah itulah. Yang pertama itu yang atasan dulu, baru kementerinya juga harus sinkron, baru kita. Ya, karena kan mungkin orang-orang Jadi yang tidak ini menterinya dulu, tapi sepakat satu jalan. benar jalan. Insya Allah dengan satu loh Pak, atasan insya Allah atasannya mati. Seperti itu. Rencananya Pak V mau komitmen yang bagaimana? Nah, Di karakter siswa atau semuanya atau yang bagaimana? Saya belum jelas. Maunya yang apa? Kalau ini tadi kan sebuah pemaparan mengenai yang model budaya positif kan Pak. Iya, Jadi semuanya. kita menyampaikan itu kepinginnya budaya positif di sekolah itu seperti apa gitu. Ya mulai dari keyakinan kelas dulu gitu, yang berubah tentang siswa dulu. Keyakinan kelas itu kan kaitannya dengan Pembelajaran. peraturan kelas. Kesepakatan gitu. Iya. Dinakodai sama wali kelas gitu. betul. Bisa. Tapi kalau kita langsung ke peraturan kelas itu nggak bisa kalau nggak dimulai dari yang ke ini nggak bisa. Karena apa? Yang sekarang kita alami seringkali siswa sudah tahu kita nggak tahu itu juga sangat fatal dan itu sudah sering terjadi. Akhirnya guru bukan ini ya, akhirnya sering kita apa? Menghindar karena kita malu. Saya terus terang ya, saya sering naik sepeda motor ke sana. Terus terang gitu. Tidak apa karena apa? Ketika jam-jam tertentu kan dilarang ke kantin. Sedangkan saya nggak mampu untuk mengurak anak segitu banyaknya.
sepeda motor lah kalau gitu. Itu saya berarti menutup mata ini saya gitu. Iya. Gimana kita nggak ada ini. Contoh kasus memang kayak gitu Bu ya. Iya. Waktunya bel sudah masuk, tapi anak-anak masih ganti. Atau pada saat pergantian pembelajaran itu anak-anak juga ada yang ganti. Nah, itu memang contoh kecil yang bagaimana penyelesaiannya itu harus disepakati secara bersama dan dengan komitmen bersama. Itu contoh gampang tuh realnya. Restitusi. Bukan ngomong-ngomong. Kalau restitusi balik tugasnya manajer. Berarti kalau ada anak yang sandaran Bu, tidak dihukum dan dikonsekuensi tapi direstitusi. Jadi dari ini satu mancep ke 6 orang ini, nggak mau apa-apa tuh ya. Kita kurangin dulu. Komitmen bersama kan, baru meluncur. Iya, contoh kasus lagi Bu, saya pernah waktu mengajar di kelas itu karena waktu itu memang sepatu saya yang hitam itu pernah rusak. Akhirnya saya punyanya sepatu warna biru. Saya pakai di kelas. Kemudian ada anak yang memang protes. Loh Pak, sampean kok pakai yang sepatu biru? Iya nak, seragam saya juga beda sama kamu, kan tak bilang gitu langsung. Ya sih, berarti kan saya memahamkan anak tentang kondisi realnya ini seperti itu. Bahwa seragamnya juga beda sama saya, berarti posisi kita adalah saya dulu. Ya, harus dijelaskan. Jadi harus memahamkan anak dengan semua bahasa yang dilakukan sesuatu. Tapi boleh loh orang dewasa minta maaf dulu. Kita selesainya. Saya Kita minta sama maaf. anak, saya juga minta maaf di kelas. Pernah dapat kasus gitu Bu. Jadi saya itu ada aturan tersendiri. pakai sepatu coklat. Iya. Sebelum anak tadi sudah saya jelaskan dulu. Saya memang tatip ya anak, cuma saya pakai sepatu warna coklat. Alasannya karena saya mencari sepatu hitam ukuran 47 itu susah. Dan harganya nggak murah. Jadi ini sebelum saya dapat itu saya pakai yang dulu gitu kan. Mau Insya Allah hitam juga nggak bisa. Maksudnya sebanyak adik kan gimana? Tapi saya kira kalau anak yang paham nggak akan selalu menuntut seperti itu lah. Jadi kita memahamkan anak aja. Seperti sih ada seperti itu kan. Iya, iya. Tapi harus kita pahamkan anak. Izin. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi banyak masukan Pak Fai sama. Sebenarnya kita tidak menuntut komitmen, cuman ini budaya positif. Kita mencoba berdiseminasikan. Kita mau memasukkan dari Bapak Ibu semua. Kita tidak berwenang untuk meminta komitmen. Itu Pak Adi. Ya, baru sampaikan. Ya, nanti sampaikan. Coba ya. Tapi terima kasih yang Bapak Ibu berikan kepada kita itu jauh dari yang kita. Karena ini kan akan jauh banyak, betul. Ini kan akan diaplikasikan. Jauh kan nggak usah banyak-banyak diaplikasikan. Budaya ini langsung diaplikasikan bagus. Terima kasih banyak. Itu mau menjadi motivasi tersendiri.